Percaya atau enggak guys, di tahun 2024 aku sudah mencapai 100% dari goalsku. Dan di akhir video aku akan kasih tahu goals apa aja yang sudah kucapai di tahun ini. Sebelum kita masuk ke cara-caranya, kamu tahu nggak, akhir tahun itu berlalu tuh cepat banget gitu. Tapi ini membuktikan bahwa awal dari babak baru bagi kita semua. So, bukankah ini kesempatan kamu untuk menekan tombol subscribe? Salah-salah, bercanda. Bukankah ini kesempatan kamu untuk menekan tombol reset untuk memikirkan ulang arah hidupmu? Dan kamu tahu nggak guys, bahwa hidup kita tuh adalah tentang bagaimana cara kita merespon filosofi kita gitu. Bukan gaya kita, bukan perasaan kita, tapi bagaimana serangkaian ide yang telah kita putuskan untuk diadopsi dan dijalani gitu. Think about it guys. Seberapa sering sih kita melewati hari, minggu, dan bahkan tahun dengan kebiasaan yang sama gitu, pikiran yang sama, dan alasan yang sama yang membuat kita tuh mandek gitu. 2021, 2022, 2023, 2024 itu semuanya sama gitu. Bagaimana jika di tahun 2025 kamu memutuskan untuk menulis ulang naskah itu gitu? Setiap perubahan besar dimulai dengan keputusan untuk berpikir berbeda dan bertindak dengan sengaja. Paham kan maksudnya? Dan bagaimanapun, kita tuh sedang menarik orang lain ke diri kita gitu. Dan indahnya kehidupan ini adalah ketika kita bisa menjadi penulis cerita kita sendiri. Kita bisa memutuskan apakah di tahun 2025 kita tumbuh lebih kuat, tumbuh lebih fokus, dan lebih bertekad untuk meraih apa yang mungkin kita capai. Tapi dari semua itu, kunci yang dibutuhkan hanyalah seperangkat prinsip, panduan untuk kita menjalani hari, dan tindakan yang konsisten dalam prosesnya. So, di sini aku akan bagikan 5 rules atau 5 aturan yang dapat kamu gunakan untuk mulai hari ini kamu bisa berubah di tahun 2025. Rules number 1. Ambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Take your responsibility gitu. Disinilah semuanya dimulai. Ini adalah titik awal untuk setiap perubahan. Guys, coba tell me, siapa yang bertanggung jawab atas hidupmu? Siapa yang membuat keputusan? Sekarang aku yakin, kalau aku tanya ini, kamu gampang banget untuk menyalahkan orang lain. Entah itu orang di sekitarmu, entah itu keluarga, entah itu ekonomi, pajak naik lah, pemerintah, pendidikan, keadaanmu dari lahir mungkin. It's easy guys bagi kita semua untuk menyalahkan orang lain. Tapi kamu tahu gak sih, faktanya sampai kamu ambil tanggung jawab penuh atas hidupmu, kamu gak akan ada yang berubah gitu. Mau sampai Indonesia emas pun, kalau kita nggak ambil tanggung jawab dalam hidup kita, it's nothing. Tanggung jawab berarti kamu mengerti hanya kamu yang dapat mengubah arah hidupmu. Berarti kamu mengakui kesalahan, kegagalanmu, atau mungkin bahkan hal-hal yang sebenarnya itu bukan salahmu gitu. Why? Karena ketika kamu mengambil tanggung jawab, artinya kamu memegang kendali atas hidupmu. Ada seseorang yang dia berjuang dengan finansialnya. Dia bercerita kepada mentornya tentang semua alasan kenapa dia nggak bisa maju. Dia bilang bosnya itu buat dia jengkel gitu. Pekerjaannya sulit. Dan dia bilang, aku nih nggak terlahir di keluarga kaya gitu. Intinya dia memiliki banyak alasan. Tapi mentornya mengatakan pertanyaan yang simpel banget. Dia bilang gini, apa yang kamu lakukan tentang itu? Apa maksudmu katanya? Mentor itu bilang, step apa yang kamu ambil untuk menyelesaikan itu? Untuk menambah value-mu. Bingo. Percakapan itu langsung mengubah hidupnya. Dia menyadari bahwa menunggu orang lain untuk memperbaiki situasinya bukanlah jawaban yang tepat gitu. Responsibility itu nggak akan pernah menyenangkan guys. Dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan pengakuan bahwa kamu bisa menerima kegagalan, dimana kamu bisa mengecewakan diri kamu sendiri. Dan itu nggak mudah gitu. Tapi itu perlu di dunia yang sudah dewasa ini. So, mulai tantangan rule 1 ini dari sekarang. Nggak ada alasan. Stop menyalahkan keadaan orang lain. Stop menyalahkan pemerintah, keluarga. Ambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Misal nih, kamu nggak punya finansial yang cukup di perkuliahan. Kamu ambil tanggung jawab itu untuk bisa mendapatkan uang gitu. Untuk diri kamu sendiri, bagaimanapun caranya. Selagi yang nggak haram gitu. Ingat, gengsi bikin kamu miskin. Rules number 2. Tetapkan goals yang jelas dan ditulis. Jika tadi tanggung jawab adalah fondasinya, maka goals adalah peta. Peta yang membantu kamu menavigasi tantangan ke depan. Dan kamu harus pastikan goals itu tuh tujuannya jelas gitu. Tanpa tujuan yang jelas guys, kamu seperti kapal tanpa layar gitu, tanpa benderanya gitu. Hanyut
berharap, hanya berharap aja dalam hidup gitu. Kamu tau gak sih, dunia tuh gak peduli harapanmu, ia hanya peduli dengan kejelasan dan tindakanmu gitu. Coba tanyakan ke diri kamu, apa yang kamu inginkan, bukan apa yang kamu pikir kamu bisa dapatkan, bukan apa yang orang lain inginkan untukmu, tapi benar-benar apa yang kamu inginkan gitu. Semakin jelas keinginanmu, semakin tahu apa yang harus kamu fokuskan. Contoh nih ya, contoh. Aku ingin menjadi konten kreator top nomor 1 nasional hingga aku bisa mendirikan agensi di industri kreatif misalnya. Kamu bangun pagi, bakal sudah tahu apa fokusmu. Mulai riset siapa orang yang ingin aku tiru dan sukses di situ. Ikuti perjalanannya, amati, tiru, modifikasi, dapat ide, tulis skripnya langsung, recording, upload, konsisten. Tinggal nunggu momentum, boom. Langsung monetize, buat red card, cari relasi, kerjasama, belajar buat agensi, dan akhirnya tercapai. Simpel itu kan. Ini berlaku untuk semua tujuan ya. Harus ditulis secara detail, step by step, konsisten, dan nunggu momentum itu bakal boom dan tercapai. Oh kayaknya aku nggak perlu nulis deh, ribet. Aku ingat aja goals yang aku inginkan di otak, kan lebih gampang. 100% aku katakan, orang yang seperti itu nggak akan pernah mencapai tujuannya. Alasannya apa coba? Coba kamu pikirkan sendiri. Jangan pernah menuliskannya sekali, terus lupa gitu. Kalau perlu, catat di kertas kecil, tempel di meja belajar, atau tempat yang bakal kamu lihat terus. Mungkin agak geli sih kita melakukan hal ini gitu. Tapi faktanya, kalau kamu mau tujuan itu tercapai, lihat dan pikirkan itu ketika bangun pagi, atau mau tidur, atau setiap hari gitu. Rules number 3, disiplin. Jika tujuan adalah peta, maka disiplin adalah mesin pendorongnya untuk maju. Tanpa disiplin, rencana terbaik pun akan hancur. Nothing. Kalian harus tahu, disiplin itu adalah kebebasan, bukan kekangan, bukan pengekang. Kebebasan untuk menjalani kehidupan yang benar-benar kamu inginkan gitu. Paham ya maksudnya? Coba aku ulangi. Disiplin adalah kebebasan untuk menjalani kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Gini guys, ketika kita mikir disiplin itu mengekang, justru sebaliknya gitu. Disiplin itu membuat kita tuh merasa bebas. Contoh ya, kalau aja dari dulu aku nggak belajar bahasa Arab setiap hari nih mungkin. Mungkin aku sekarang udah bisa nyerocos tanpa lihat Google sama orang Arab di sini. Kalau aja dari dulu aku disiplin belajar bahasa Inggris setiap harinya, mungkin aku berani di semester ini ambil kesempatan untuk studi exchange, karena dari situ membuat kita tuh yang nggak tahu jadi tahu guys, dan itu pasti nggak enak, nggak nyaman. Ya kali kita setiap minggu nih kuliah atau kerja nih pulang malam, terus ketika libur pagi-pagi kita nyuruh diri kita jogging, mending tidur kan. Dan ketika disiplin dalam satu hal, nanti kita akan merasakan bebas dengan hal yang kita usahakan. Maksudnya kita udah nggak ada PR lagi gitu dengan apa yang kita inginkan. Rules number 4, kelilingi dirimu dengan lingkungan yang positif. Pernah nggak sih kamu merasa terjebak dalam energi negatif, seolah dunia tuh kayak berat banget? Tapi kamu harus tahu, kadang itu tuh bukan dunia yang berat, tapi karena orang-orang di sekitarmu. Faktanya ya, energi yang kamu pilih untuk dikelilingi membentuk pola pikirmu, pertumbuhanmu, bahkan kebahagiaan kita gitu. Orang-orang positif itu akan menginspirasi kamu untuk lebih maju gitu, untuk kamu tuh melampaui batas dan percaya pada dirimu sendiri saat kamu merasa nggak mampu. Tapi jujur ya, aku belum menemukan sih hal yang perfect dalam lingkunganku tentang hal ini. Tapi aku berusaha menciptakan itu gitu guys. Mulai dari kamarku aku desain gimana setiap sudutnya ada buku, mulai dari sosial media, tontonan YouTubeku. Dan FYI, sejak tahun 2024, aku nggak pernah tenggelam dalam konten entertainment yang terlalu larut gitu. Selalu isinya podcast, cara kaya di usia muda, mindset, atau melanjutkan mengkaji kitab-kitab dari kampusku, belajar bahasa, dan lain-lain. Kamu misalnya belum nemu teman-teman positif, it's okay. Jangan menunggunya, tapi ciptakan itu. Atau kalau kamu mau join, aku ada rencana di bulan Januari, aku mau buat kelas mingguan. Dan aku harap itu akan menjadi komunitas di mana kita bisa grow bareng-bareng setiap minggunya. So, ditunggu aja. Rules number 5, belajarlah untuk memanage waktu. Kalau kita pikir guys, waktu itu kan adalah sumber daya yang paling berharga ya. Nggak seperti uang gitu, yang bisa hilang dan bisa kamu dapatkan lagi. Atau skills yang bisa kamu kembangkan dari waktu ke waktu. Begitu satu momen hilang, maka akan hilang selamanya gitu. Cara kamu memanage waktu adalah menentukan kehidupan yang bakal kamu jalani. Di rules ini, aku masih sulit sebenarnya. Tapi aku terus berusaha. Aku ngonten masih mut-mutan, dan aku berharap di tahun 2025, aku bisa membuatnya ini menjadi sistem dan jadwal yang wajib
bakal aku laksanakan tiap minggunya. So, think about it guys. Apakah kamu menghabiskan waktu atau menginvestasikannya gitu? Apakah kamu menggunakannya untuk membangun masa depan yang kamu inginkan atau membiarkannya nganggur gitu? Kita punya waktu 24 jam yang sama dalam sehari, nggak lebih dan nggak kurang. Itu kamu nggak bisa protes tentang hal itu. Antara kamu yang meraih mimpi dan kamu yang enggak, bukanlah tentang siapa yang memiliki banyak waktu gitu, tapi tentang bagaimana kamu memanfaatkannya. Intinya, dengan kata lain, cari tahu apa yang paling penting bagimu dan jadikan itu fondasi di hari-harimu. Sadar gak sih, kita tuh kadang terlalu sering mengisi waktu dengan tugas yang low value gitu. Atau selalu mengatakan iya kepada orang lain setiap permintaannya. Dan kita harus belajar lagi gitu. Harus berani mengatakan enggak sebelum melaksanakan your priority di hari itu. Setelah itu bebas dah mau ngapain. Dan rules terakhir, fokus ke satu goals yang besar dan realistis yang kamu pikir itu bisa kamu achieve di tahun 2025. Contoh, jangan pernah kamu bisa berpikir kamu naik jet pribadi di usia 20 tahun kalau kamu masih berusaha mencari finansial yang baik untuk dirimu sendiri. Make sense kan? Buatlah goals yang besar tapi realistis dan jangan terlalu takut untuk bermimpi. Kesalahan terbesarku di tahun 2024 adalah ketika aku terlalu takut bermimpi besar, sehingga ketika goals itu tercapai, aku terlalu merasa senang dan merasa cepat puas gitu. Aku punya goals di tahun 2024. Aku bakal bangun personal branding, bangun Instagram, itu maksimal 20.000 followers pada saat itu. Pada saat itu, aku merasa 20.000 itu tuh udah banyak banget. Sehingga ketika aku udah sampai 20.000, aku merasa puas dan jarang bikin konten lagi. Di tahun 2024 juga, aku punya goals untuk minimal punya channel YouTube. Tanpa aku menyebutkan spesifik, aku ingin punya berapa subscriber. Sehingga aku baru mulai di 3 bulan yang lalu gitu. Dan aku terlalu merasa cepat puas. So, pelajaran di poin terakhir adalah jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan jangan pernah merasa cepat puas. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai sini. Jangan lupa 5 rules-nya tadi kamu harus laksanakan mulai dari sekarang. Kalau bukan kamu, siapa lagi guys? Jangan pernah menunggu orang lain untuk mengubah hidupmu. Nggak ada orang yang datang tiba-tiba menyelamatkan kamu, suruh duduk melaksanakan tugas, nggak ada. Jadi kamu harus mulai aware terhadap dirimu di tahun 2025. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. So see you on the next video.